Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, dalam waktu singkat ini wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sepakat kita umat akhir zaman, dan Nabi pun katakan tuba, 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 sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung sampai 3 kali itu. Siapa orang yang beruntung 3 kali itu? Nggak bisa dibayangkan kehebatannya. Ummati fi akhir zaman, umatku di akhir zaman. Nggak pernah lihat Nabi tapi beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lah itu. Sepakat kita umat akhir zaman. Cuman akhir dunia kita nggak sepakat. Kapankah datang kiamat hanya Allah yang tahu. Kalau saya rasa akhir yang dikatakan oleh Ustaz Rahmat, akhir umat ini sekitar 50 sekian tahun lagi, 56 tahun lagi, itu mungkin keteguhannya kepada agama, atau malah justru mulai bangunnya orang Islam. Kata Nabi, saya ti zamanun ala ummati, akan datang satu zaman atas umatku. Ini pasti karena Rasul yang bersabda dalam kitab Nasaihul Ibad, akan datang kepadaku satu zaman, kepada umatku satu zaman, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Pada zaman itu umat Islam melarikan diri, menjauh daripada para ulama dan para ahli fikih, ahli hukum Islam. Nggak mau lagi pusing, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Mereka nggak mau lagi, joget kok haram, asyik dong, kanan ke kanan ke kanan, joget kok haram, haram, asyik tuh joget. Ini mereka nggak mau dengar ucapan hukum-hukum agama ini. Pakai cadar itu syariat Islam, mereka nggak mau. Apa itu? Radikal itu cadar. Rok mini, kalau rok mini itu radikal. Memang nggak suka agama, nggak doyan, nggak doyan. Nikah dianggap memberatkan, zina dianggap boleh. Ketika seorang ulama kita nikah 2, seluruh Indonesia mencaci maki beliau. Giliran artis ketangkep berzina, dibela-bela. Kan memang sudah gila, memang nggak mau dengan agama, nggak doyan. Bahkan seorang bergelar kiai, rambutnya gondrong, menghina Siti Aisyah yang menikah dengan Nabi. Kalau umur 10 tahun dinikahi oleh orang umur 50 tahun, harusnya 51. Nabi nikah dengan Siti Aisyah itu umur 51. Kok bisa bergembira dinikahi orang 51? Kalau di sini bunuh diri. Ini orang gila bener. Dinikahi Nabi bunuh diri.
Yang dinikahi oleh Nabi itu anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang terhebat zaman itu setelah Rasul. Tentu dididiknya anaknya, betul nggak? Bahwa orang paling afdol manusia dan makhluk paling afdol sejagat raya ini adalah Rasulullah. Nggak ada lebih hebat dari, kalau ada yang lebih hebat makhluk, Jibril alaihissalam atau yang lain lebih hebat dari Nabi, tentu nama orang itu yang ditulis di samping nama Allah untuk menjamin manusia masuk surga. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau ada yang lain lebih hebat dari Nabi, mesti nama orang itu yang ditulis. Nah, bagaimana Siti Aisyah diberi pelajaran oleh ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, orang yang lebih hebat dari Jibril, lebih hebat dari seluruh makhluk, lebih hebat dari Aras Nabi Muhammad itu. Ya main-main. Tiba-tiba dinikahilah Siti Aisyah atas perintah Allah lagi. Kan atas perintah Nabi. Nabi nggak kenal dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi nggak pernah lihat wajah perempuan kok. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dalam satu riwayat bawa daun dari surga. Nih, nikahi perempuan ini. Nabi pun bingung, siapa ini perempuan? Nabi nggak kayak kita, se-RT istri orang kita kenal semua. Nabi itu, siapa ini perempuan di daun surga? Belum ada teknologi itu sampai sekarang. Orang bisa membuat pas foto di kertas, di kain, di baja, di plastik, tapi belum bisa buat pas foto di daun. Belum pecah teknologi itu sampai sekarang. Nabi bawa nih foto perempuan ini ke rumah Umi Hani. Wahai Umi Hani, kakak Sayyidina Ali. Nabi satu rumah dengan beliau sejak umur 8 tahun. Sampai Umi Hani nikah dan Nabi nikah pisah. Wahai Umi Hani, beliau Islam. Siapa perempuan ini? Dilihat oleh Umi Hani radhiyallahu anha. Ah, ini anaknya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Kata Umi Hani. Saya disuruh Allah menikahi perempuan ini. Anak Sayyidina Abu Bakar, umurnya baru 10 tahun, 9 tahun. Rasulullah datang jumpa Sayyidina Abu Bakar. Di tengah jalan jumpanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah. Senanglah Sayyidina Abu Bakar jumpa Nabi. Saya disuruh Allah menikahi perempuan ini. Jadi bukan Nabi yang mau. Dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tahu ini mukjizat dong. Daun di, ada foto di daun. Langsung Sayyidina Abu Bakar bilang nikah di sini. Langsung duduk langsung dinikahkan di situ. Dan boleh seorang bapak atau kakek wali mujbir nikahkan anak perawannya tanpa izin anak perawannya. Tapi tidak satu rumahnya nanti. Setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nabi sudah punya istri Saudah binti Zam'ah. Seorang janda umur 61. Tinggi besar badannya, bisa menggiring gandum sendiri, kuat ngangkat air sendiri. Pengganti Siti Khadijah setelah setahun Nabi jadi duda. Ini ditulis dalam kitab Al-Bayan, Syekh Imroni jilid 9, kitab nikah. Tentang nikahnya dengan Saudah radhiyallahu anha ini. Tentu Sayyidina Abu Bakar besoknya udah cerita dong, ya nggak? Kamu udah jadi istrinya manusia paling agung, Rasulullah. Gembira, siapa yang nggak gembira? Orang Syekh Puji nikahi istri umur anak-anak, keluarganya senang semua, nggak bunuh diri itu istrinya Syekh Puji, bener nggak? Akal, memang kadang-kadang rambut lalu gondrong, akal jadi susah, kurang darah masuk mungkin. Kita hidup di akhir zaman mas, orang lari dari ulama dan orang lari daripada ahli fikih. Hayabtalihimullahu bisalasati baliyat. Allah akan memukul umat akhir zaman yang tak mau dekat dengan ulama, tak mau dengar hukum agama, dengan 3 bala bencana yang besar. Yang pertama, dicabut berkat kehidupan mereka. Nah, mungkin ini yang dimaksud umur umat ini sampai situ aja, 56 tahun lagi. Keberkatan dicabut. Yang kedua, wa yusallitullahu alaihim sultanan zalima, dikalungkan di leher mereka penguasa yang kejam. Yang tiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang Islam tercabut dari dunia itu, keluar dari dunia, iman nggak ada. KTP Islam, di mana-mana ngaku Islam, tapi waktu mati iman tercabut, mati kafir. Apa ini yang dimaksud keterangan daripada Syekh kita? Nanti kita renungi sama-sama. Saya ingin sampaikan satu hadis riwayat Imam Muslim, la taqumu sa'ah hatta ta'uda ardul Arab murujan wa anharon. Tidak akan datang hari kiamat sampai nanti terjadi negeri Arab itu menjadi hijau,
dan penuh dengan sungai-sungai yang mengalir jernih. Hadis Muslim. Di dalam hadis Muslim yang lain, la taqumu sa'ah hatta la yabqa 'ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selagi masih ada satu orang di dunia ini yang mengucap dengan mulutnya Allahu Allah, atau dalam hadis lain la ilaha. Sekarang masih ada 1,7 miliar orang Islam. Dalam hadis Muslim yang lain, la taqumu sa'ah illa 'ala syirarin nas. Tidak datang hari kiamat kecuali menimpa kafir-kafir aja. Kalau masih ada orang Islam, kiamat nggak datang. Sebab kiamat ini kata Quran syai'un azim, sesuatu yang dahsyat. Allah nggak rela orang beriman kena azab kiamat ini, azab besar. Kalau ibu-ibu punya anak bayi diletakkan di atas tempat tidur, dia lagi duduk-duduk di ruang tamu, tiba-tiba terjadi gempa, dia akan nomor satu apa yang dia lakukan? Masuk ke kamar mengambil anaknya, betul? Menyelamatkan anaknya. Sedahsyat apapun gempa bumi, udah berjatuhan pun geteng, dia akan tetap menyerbu anaknya, dipeluk, bawa keluar. Betul? Tapi hari kiamat enggak. Anak yang sedang disusui dibuang. Anak yang sedang disusui dibuang. Berapa dahsyatnya hari kiamat. Enggak terjadi atas orang beriman, kata Nabi. Kemudian apa? Orang Islam masih 1,7 miliar. Sedangkan kiamat tidak menimpa orang Islam. Bagaimana matinya orang Islam 1,7 miliar dalam tempo 56 tahun? Agak susah kalau waktunya. Mungkin terjemahannya orang Islam yang soleh-soleh hilang. Tapi kalau masih ngucap Allah Allah, orang yang terakhir mati kata Nabi di padang Arafah. Orang beriman yang hanya tahu Allah Allah, tidak tahu lagi syariat Islam. Ini Syarah Nawawi, Imam Nawawi menjelaskan. Dia udah nggak tahu sholat, udah nggak tahu puasa, udah nggak tahu syariat Islam. Dia cuma taunya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kaget ya Allah, kalau hebat ya Allah, kalau sedih ya Allah. Hanya taunya ya Allah aja. Kawan-kawannya hanya, kawan-kawannya udah nggak beriman. Kamu kok sedikit-dikit ya Allah sih? Ya dari dulu nenek-nenek saya begitu. Kalau marah ya Allah, kalau sedih ya Allah. Taunya cuma itu, tidak kiamat datang. Ketika dia sedang menggembalakan kambingnya di Arafah, ketika itu Arafah hijau, air mengalir jernih, kata Nabi. Di Arafah, satu-satunya orang Islam terakhir itu di Arafah. Datang singa mengambil singanya, mengambil kambingnya, dia melawan pakai tongkatnya, kemudian berduel dengan singa itu dan dia luka-luka. Hari itu dia mati karena lukanya. Dia mati hari itu seluruh dunia dikiamatkan oleh Allah SWT. Allah jijik lihat dunia ini kalau nggak ada lagi orang Islam di atas dunia. Jijik Allah. Ini hadis-hadis Muslim yang saya coba kemukakan. Satu hari Nabi SAW melihat malaikat Jibril termenung melihat langit. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, ada apa? Kok kamu termenung melihat ke langit? Kata Sayyidina Jibril alaihissalam, aku melihat api neraka mulai dinyalakan. Api neraka mulai dinyalakan. Selama 1000 tahun warnanya merah. Dan selama 1000 tahun kedua warnanya putih. Dan selama 1000 tahun ketiga warna api neraka berubah menjadi hitam legam. Dan ketika dia sudah hitam legam, dia siap untuk dihuni oleh para penghuninya. Dari hadis ini berarti kalau waktu kita masih lama. Zaman Nabi neraka dihidupkan 1000 tahun berarti masih 1600-an. 1000 tahun 2600. 1000 tahun kemudian baru api neraka berwarna hitam. Barulah siap dihuni dan terjadi kiamat. Dari hadis itu. Satu kisah lagi, Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, akankah Islam berjaya? Iya, kata Nabi, 700 tahun. Kemudian setelah itu, akankah Islam hancur? Iya.
Islam akan terjajah di seluruh tanah Islam selama 700 tahun. Akankah Islam berjaya lagi? Iya, berjaya lagi selama 700 tahun. Kemudian Islam akan hancur sehancur-hancurnya, dan kemudian turunlah Dajjal, dan kemudian aman lagi beberapa tahun karena Nabi Isa turun dan membunuh Dajjal. Kemudian setelah itu hancur sehancur-hancurnya umat, dan kiamat pun datang. Kalau begitu masih ada 3000 tahun, kurang 1500 tahun. Kejayaan Islam tahun pertama 700 dari zaman Nabi 1400 sampai tahun 1500. Setelah itu Islam dijajah di seluruh dunia. Tadi Pak Kiai kita udah bilang, di mana-mana dibagi-bagi, di kapling-kapling, ya kan? Libya diambil Italia, Mesir diambil Perancis, Malaysia, Indonesia diambil Belanda, Malaysia dan Brunei serta Singapura diambil oleh Inggris, dan seterusnya. Tapi kemudian Islam bangkit lagi 700 tahun. Sekarang ini baru 1441 Hijriah. Artinya masih ada sisa 69 tahun lagi Islam akan berjaya memimpin dunia. Ini versi saya. Dan siapa pemimpin dunia 700 tahun yang akan datang yang kali kedua kejayaan Islam adalah orang Islam dari timur, suku Melayu. Kata Allah, walikulli ummatin ajal, setiap umat pernah berjaya dan pernah hancur. Ini kekuasaan dunia digilir-gilirkan. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal, kaum itu akan hancur dan tidak bisa digeser kehancuran itu. Inggris negara kecil di Eropa, tapi pernah menguasai seluruh dunia. Dari Falkland Argentina sampai Selandia Baru itu kekuasaan Inggris. Dari Kanada sampai ke Singapura itu kekuasaan Inggris. Tapi kemudian Inggris hilang. Mongol, satu bangsa primitif di padang pasir, terpecah-pecah, bunuh-membunuh sama mereka. Kemudian tiba-tiba bangkit zaman Genghis Khan, Temucin, kemudian menguasai 2/3 dunia dan menghancurkan Baghdad. Dibakar semua kitab-kitab di Baghdad sehingga air sungai Furat berubah menjadi hitam karena abu kitab-kitab yang dibakar oleh Genghis Khan. Kemudian Genghis Khan habis. Sekarang Mongol itu jadi negara kecil primitif lagi. Jepang pernah bangkit, kemudian habis. Italia pernah bangkit, kemudian habis. Jerman pernah bangkit, kemudian habis. Sekarang masanya Amerika bangkit. Sudah di ujung-ujung mau turun. Siapa penggantinya? Saya pikir Cina. Cina akan menguasai dunia. Sampai kemudian menemui ajalnya. Bagaimana menemui ajalnya? Amerika ada sekitar dari mulai kemerdekaan sampai sekarang 70 tahun. Tapi Cina mungkin lebih kurang 50 atau 20 tahun saja. Karena mereka rakus. Orang rakus dibenci seluruh dunia. Penjajah yang rakus pasti dibenci oleh seluruh dunia. Setelah itu siapa? Saya yakin setelah itu Islam. Islam yang mana? Islam Melayu. Melayu ini sekitar 500 juta orang penduduk. Orang Melayu. Indonesia saja 267 juta. Malaysia, Singapura sedikit, cuma 10%. Filipina Selatan sedikit, Thailand Selatan, kemudian Madagaskar, Champa. Ini kalau digabung sekitar orang Melayu itu 500 juta orang dan belum pernah memimpin dunia sama sekali. Apalagi saya baca dalam barusan saya tahu dari hadis dari kitab Imam Tabari mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu istri ketiganya itu orang Hindustan Timur. Anaknya yang paling besar Madian tinggal di Jordan, itulah suku Madian, nanti Nabi Syuaib di sana. Sedangkan anak-anaknya yang lain disuruh datang ke kampung ibunya kontra dan mulai membangun peradaban Islam di negeri Hindustan Timur, yaitu negeri Nusantara. Ditambah dengan Champa sampai ke Filipina, sampai ke Halmahera sana. Nah, saudara-saudara yang mulia, saya berharap kiamat tidak 56 tahun lagi. Sebab Imam Mahdi datang betul. Tapi Imam Mahdi datang menurut riwayat yang saya ketahui menghancurkan imperium Yahudi. Memimpin kaum muslimin memerangi Yahudi. Kemudian Islam berjaya 700 tahun. Baru nanti Nabi Isa turun.
Nabi Isa bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi dalam hadis dikatakan namanya Muhammad bin Abdullah. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam, beliau tugasnya membunuh Dajjal. Kemudian menjadi umat Nabi Muhammad SAW, wafat dan dikuburkan di sebelah kuburan baginda Rasulullah Muhammad SAW di Madinah.